Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekarningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara perdata sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester. Apa sih hukum acara perdata itu? Hukum acara perdata adalah suatu kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur-prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, mengadili, dan melaksanakan putusan tentang hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata material melalui lembaga peradilan. Selanjutnya yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa. Sedangkan kewenangan relatif yaitu berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Perkara perdata di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama terbagi dalam dua bagian, yaitu perkara yang termasuk dalam permohonan dan perkara yang termasuk dalam gugatan. Perkara gugatan terdiri dari dua, yaitu penggugat dan tergugat, dan di antara mereka terdapat suatu perkara atau sengketa atau juga yang disebut dengan konflik yang harus diselesaikan dalam putusan oleh pengadilan, atau yang sering disebut juga dengan kontentiosa. Sedangkan perkara yang bersifat permohonan adalah perkara yang diajukan sendiri atau bersama-sama ke pengadilan tanpa adanya suatu sengketa atau yang sering disebut dengan voluntaire. Nah, misalkan apabila ada segenap ahli waris secara bersama-sama datang ke pengadilan memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dan mereka sepakat tentang pembagian masing-masing ahli waris, itu disebut dengan contoh dari permohonan tadi atau voluntaire. Kemudian pada pasal 8 ayat 3 RF, surat gugatan harus memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak adalah ciri atau karakter yang dimiliki penggugat dan tergugat, meliputi nama, tempat tinggal, umur, status perkawinan, pendidikan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Dalam hal ini, identitas para pihak harus jelas dan lengkap sehingga berkualitas sebagai perseorangan pribadi, atau bila para pihak berkualitas sebagai badan hukum, maka dalam praktik cukup dengan nama badan hukumnya, tempat kedudukan, dan alamat kantornya. Kemudian ada yang disebut dengan posita atau fundamentum petendi. Nah, posita itu adalah dasar tuntutan yang terdiri dari dua bagian yang menjelaskan peristiwa, kejadian-kejadian, ataupun duduk perkara, dan bagian yang menjelaskan tentang hukumnya meliputi tentang adanya hak ataupun hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis suatu gugatan. Kemudian ada petitum. Nah, petitum ini adalah tuntutan, di mana tuntutan atau permintaan para penggugat ini dicantumkan dan kemudian akan diputuskan oleh amar putusan hakim nantinya. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang proses berpengadilan atau beracara di pengadilan. Nah, tahapnya yang pertama itu membuat surat gugatan. Nah, membuat surat gugatan ini boleh kita menggunakan kuasa hukum dengan bukti surat kuasa khusus nantinya. Kemudian setelah itu kita melihat untuk kompetensi relatifnya, di mana tempat tinggal dari tergugat. Nah, kemudian setelah itu berkas masuk ke pengadilan, kemudian diperiksa oleh hakim pemeriksa perkara. Setelah diperiksa oleh hakim, maka hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Nah, mediasi ini dipimpin oleh hakim mediator. Mediator ini dipilih oleh para pihak. Nah, setelah itu jika mediasi berlangsung dengan lancar dan berhasil, maka ada dua opsi. Yang pertama, penggugat mencabut surat gugatan, dan yang kedua, membuat akta perdamaian yang akan dikuatkan oleh hakim nantinya. Jika mediasi tersebut gagal, maka dilanjutkan jalur litigasi, di mana awalnya itu akan dibacakan surat gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan pembacaan
eksepsi atau jawaban tergugat, setelahnya dilakukan replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Nah, sampai di situ kemudian dilanjutkan pembuktian. Nah, pembuktian ini apabila seseorang ingin membuktikan atau mempertahankan hak-haknya, maka orang tersebut harus dapat bukti yang kuat. Nah, alat-alat bukti tersebut juga diatur dalam KUH PER atau HIR. Nah, ada 5 jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu ada yang pertama surat, kemudian ada saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian setelah itu sudah adanya pembuktian, maka dilakukanlah putusan oleh hakim. Nah, putusan hakim sendiri ini adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kemudian putusan pengadilan itu merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata di pengadilan negeri. Kemudian putusan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada putusan sela atau putusan vonis dan ada putusan akhir atau enionis. Nah, putusan sela itu adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Kemudian untuk putusan akhir ini adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksa pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan hukum acara perdata ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.